Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas ya soal ilmu dan kisah di balik gimana sih seseorang itu bisa belajar untuk jadi dermawan. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang agak personal dulu. Coba deh ingat-ingat lagi. Apa sih momen emas pertama Anda waktu memberi? Mungkin pas lagi bagi-bagi mainan sama teman? Atau waktu pertama kali nyisihin uang jajan buat disumbangin? Nah, perasaan hangat waktu itu, itulah titik awal pembahasan kita hari ini. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Quote dari para peneliti di Indonesia ini benar-benar jadi inti dari semua ini. Ternyata perjalanan seorang pemberi itu nggak dimulai dari nasihat atau ceramah, tapi dari sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu contoh nyata. Oke, jadi kita bakal mulai dari akarnya dulu ya, asal-usul kedermawanan, yang ternyata menurut riset itu semua berakar dari pengalaman kita waktu kecil, langsung dari lingkungan keluarga. Oke, kita coba dalami ya. Jadi, pondasi dari memberi itu ternyata nggak diajarkan lewat kata-kata, tapi lewat sebuah konsep kuat yang disebut keteladanan. Ini adalah gagasan bahwa orang tua itu ibarat cermin pertama buat anak-anaknya, di mana tindakan mereka jauh lebih membekas daripada ucapan. Dan momen paling pentingnya itu terjadi pas di usia emas anak, yaitu dari umur 0 sampai 6 tahun. Kenapa? Soalnya di masa ini otak mereka itu lagi berkembang pesat-pesatnya. Mereka itu beneran kayak spons, menyerap semua yang ada di sekitar mereka. Dan apa yang mereka lihat, itulah yang bakal jadi cetak biru perilaku mereka di masa depan. Bener banget, anak-anak di usia ini tuh kayak detektif cilik. Mereka terus-menerus ngamatin dan niruin setiap gerak-gerik orang tuanya. Gimana cara orang tua ngobrol, gimana cara mereka berbagi, atau nunjukin empati. Semua itu direkam dan dicontoh sama mereka. Nah, setelah dari rumah, percikan rasa ingin memberi ini kan perlu dipupuk lebih lanjut ya. Sekarang, kita lihat gimana sekolah mengambil peran untuk mengubah rasa ingin membantu jadi sebuah aksi yang beneran berdampak di dunia nyata. Kita ambil contoh dari Inggris nih. Ada program keren kayak Go Givers dan Giving Nation. Program-program ini dirancang khusus buat ngajarin anak-anak nggak cuma soal hatinya aja alias niat baik, tapi juga kepalanya. Maksudnya gimana caranya membantu dengan cara yang cerdas dan strategis. Dan ini bukan cuma teori di kelas loh. Para siswa ini benar-benar turun tangan langsung. Mereka bikin semacam proyek amal mini, nentuin sendiri mau bantu siapa, dan mereka menggalang dana sungguhan. Jadi belajarnya itu langsung dari praktek. Hasilnya, wah ini keren banget. Jadi untuk setiap 1 pound yang diinvestasikan sebagai modal awal untuk anak-anak muda ini, mereka berhasil ngumpulin 5 pound untuk kegiatan sosial di komunitas mereka. Ini kan artinya return on investment-nya luar biasa banget ya kan? Dan gak cuma itu, mereka juga rata-rata nyumbangin 5 jam dari waktu mereka sendiri untuk jadi relawan. Ini bukti kalau programnya benar-benar bisa menginspirasi komitmen nyata, bukan cuma soal uang. Nah, mungkin kita mikir, wah pengalaman ini pasti bikin mereka jadi lebih positif sama dunia ya. Tapi ternyata penelitiannya nunjukin ada kejutan di sini. Apa yang terjadi waktu mereka benar-benar terjun ke masyarakat? Secara paradoks, justru setelah mereka ngerjain proyek-proyek komunitas ini, kesadaran mereka soal masalah sosial malah meningkat secara signifikan. Jadi bukannya jadi naif, mereka malah jadi lebih melek sama tantangan yang ada. Dan justru inilah yang bikin semangat mereka untuk berbuat lebih banyak jadi makin besar. Oke, jadi seiring anak-anak ini tumbuh jadi dewasa muda di era digital, pertanyaannya beda lagi nih. Apa sih yang sebetulnya bikin mereka akhirnya mau ngeklik tombol donasi itu? Untuk ngejawab itu, ada satu model psikologi yang terkenal, namanya Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana. Gampangnya, teori ini mecah keputusan kita jadi 3 komponen utama. Nah, para peneliti di Indonesia menerapkan teori ini pada sekelompok mahasiswa buat ngeliat apa sih yang sebenarnya mempengaruhi niat mereka buat bayar ZIS, yaitu zakat, infak, dan sedekah, secara online. Hasilnya menarik banget. Ternyata, apa yang diyakini secara pribadi oleh seseorang, yaitu sikap mereka, dan pengaruh dari lingkungan sosialnya, norma subjektif, itu adalah pendorong yang paling kuat. Anehnya, faktor kemudahan aplikasi, atau bahkan rasa percaya sama teknologinya, ternyata nggak punya pengaruh yang signifikan. Jadi, poin krusialnya adalah nilai-nilai internal kita dan dorongan dari orang-orang di sekitar kita itu jauh lebih berpengaruh. Ini bukan soal seberapa canggih aplikasinya, tapi soal kenapa kita merasa harus memberi dan siapa yang menginspirasi kita untuk melakukannya. Oke, sekarang mari kita tarik benang merah dari semua ini. Kita coba satukan semua bagiannya untuk memahami gimana sih seorang pemberi modern itu terbentuk. Jalan untuk jadi seorang pemberi itu ternyata polanya jelas banget. Pertama, kita mengamati.
Lalu kita belajar melakukannya dengan efektif. Dan akhirnya saat dewasa kita memilih untuk melakukannya berdasarkan keyakinan pribadi dan pengaruh dari komunitas kita. Jadi, dari momen emas seorang anak kecil sampai satu klik donasi online orang dewasa, menjadi dermawan itu adalah sebuah perilaku yang diamati, lalu dipelajari, dan akhirnya dipilih secara sadar. Ini adalah kombinasi yang kuat antara pola asuh, pendidikan, dan psikologi. Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran akhir buat direnungkan. Para pemberi itu nggak dilahirkan, tapi diciptakan. Pada akhirnya, siklus memberi ini akan terus berlanjut. Dan itu semua dimulai dari contoh yang kita berikan hari ini.